Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kembali lagi bersama saya Fadlan Salim dalam video aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Di video kali ini saya akan membagikan aksi nyata saya mengenai budaya positif yang dilakukan di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dijawantahkan ke dalam kebiasaan sehari-hari para warganya di lingkungan sekolah, sehingga terbentuk suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Landasan budaya positif terdiri dari beberapa komponen. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. 5 posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. 8. Segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencangkup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih luas bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai yang menjadi dasar seseorang dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikut disajikan tabel dari The Virtuous Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebebasan. 2. Bertahan hidup. 3. Penguasaan. 4. Kesenangan. 5. Kasih sayang dan rasa diterima. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh seluruh warga kelas. Syarat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, misalnya terdiri dari 5-7 prinsip keyakinan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Gosen, 2004. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, contoh kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna.
Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. 2. Validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. 3. Menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Penerapan budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas. Mengisi kegiatan MPLS dengan menyusun keyakinan kelas. Penyusunan kesepakatan kelas disusun oleh siswa sendiri. Berikut video proses penyusunan keyakinan kelas. Apalagi selain itu, kalau kemarin sudah belajar tentang aturan sekolah, sudah sampaikan. Wasudi, jam berapa masuk sekolah? Disampaikan. Jam berapa? Sekolah di mana itu jam berapa? Jam 7.15. Jam? Ya, kalian berada di sekolah jam 7. Kita apel pagi jam 7.15. Jadi lewat dari 7.15 kita terlambat. Berarti apa yang bisa kita ambil dari situ yang bisa kita masukkan ke kesempatan kelas terkait jam? Iya, apa Testi? Datang. Oke. Datang. Datang tepat waktu. Tepuk tangan untuk Testi. Sekarang ada lagi yang lain. Baru 2. Masa aku banyak kita cuma 2. Kalau tadi datang Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran berpusat pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Terima kasih, sampai jumpa di video aksi nyata dan video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.